Inilah pintu masuk yang berada di kanan jalan atau sisi selatan. Cukup tebal temboknya, mungkin ada sekitar 75-an cm ya, dengan pagar tembok keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 23 Desember 2020. Kita sedang jalan pagi menuju ke Gua Siluman. Dari rumah menurut Google jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 4 km. Dan kita akan melalui jalur Jalan Ngeksigondo, kemudian Jalan Gedong Kuning, dan melewati Jalan Wonocatur hingga sampai ke lokasi. Kita mulai perjalanan pagi ini dengan jalan-jalan pagi, jogging biar sehat, dapat keringat, mantap. Ikuti perjalanan ini. Nah, kita sudah sampai di perempatan Basen. Kalau lurus masuk Kampung Gedongan, kanan ke arah Kota Gede, dan kita ambil yang ke kiri menyusuri Jalan Gedong Kuning untuk menuju ke perempatan Wonocatur. Mari Pak. Kita hampir sampai di perempatan Gedong Kuning. Kita nyebrang saja. Ini Gudeg Joyo, Jalan Gedong Kuning 142 Yogyakarta. Warung rumahan kuliner yang terbaik, terenak di Jogja bagian timur. Nah, itu perempatan Gedong Kuning. Kalau ke kiri ke arah Gembira Loka, yang lurus ke arah Janti, kita yang akan belok ke kanan ke arah Wonocatur. Kita sudah sampai di Pamela 3 Swalayan, Jalan Wonocatur. Pak, cuaca sebenarnya cerah ya di ufuk timur sana, tapi ini turun gerimis. Sudah kelihatan Ring Road Timur Jogja. Ke kiri ke arah Janti, kanan bisa ke arah Kota Gede atau Pasar Nite. Kita ambil yang lurus. Kita nyebrang aja karena cuma jalan kaki ya. Kalau pakai sepeda motor atau mobil harus cari tempat pemutaran. Jalanan masih cukup sepi, kita seberang saja. Coba. Nah, suasana Pasar Banteng pagi ini cukup lumayan ramai, walaupun tadi sempat turun gerimis ya. Ini aspal juga kelihatan masih agak basah. Dan dari sayuran, buah-buahan, tempe, kemudian daging, tahu, lengkap semua ada di sini. Pasar Banteng Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
lihat di sini. Kak, Mbak. Iya, Pak. Jajanan sudah ada. Inilah tembok pagar dari Gua Siloman, belum lama direnovasi nih, semua utuh mulus walaupun sudah nampak kecoklat-coklatan, tapi sudah tampil beda dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah sisi utara dari Gua Siluman. Rupanya ada selokan pembuangan di sini. Kita cari jalan untuk turun. Rupanya nggak ada akses untuk turun, jadi kita cuma bisa lihat dari atas ya. Inilah pintu utama dari sisi kiri jalan atau utara Jalan Wonocatur. Ini kondisinya jadi tempat pembuangan air ya. Ada ukiran manuk beri, walaupun sudah terpotong kepalanya tapi masih nampak lumayan utuh. Kemudian ada ukiran pada bagian atas dari dinding kanan kiri pintu yang berbentuk kotak sederhana ya. Tidak ada akses jalan anak tangga untuk turun, kita lewat dari sisi kiri jalan. Inilah situs Gua Siluman yang ada di Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Inilah pintu masuk yang berada di kanan jalan atau sisi selatan. Cukup tebal temboknya, mungkin ada sekitar 75-an cm ya, dengan pagar tembok keliling. Ada jalan untuk turun di sisi kanan maupun di kiri, tapi kita tunggu gerimis reda karena saat ini sedang turun gerimis. Dipenuhi tanaman talok ya, di bagian tengah halaman belakang. Gerimis sudah mulai reda, kita coba telusuri tiap sudut dari bangunan bersejarah ini. Dari cerita yang beredar tersebut bahwa bangunan ini merupakan sebuah pesanggrahan yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II. Walaupun tidak setenar dengan taman air Taman Sari ya, tapi bangunan ini mempunyai fungsi yang cukup penting pada saat itu bagi Keraton Yogyakarta. Konon bangunan ini difungsikan sebagai tempat bertapa, tapi ada versi lain juga pesanggrahan ini dipergunakan untuk pemandian putri-putri raja. Terdapat banyak kamar-kamar. Ini pada ujung kamar timur. Kita coba telusuri.
Kita mulai penelusuran dari ujung timur, dari bagian bangunan yang memanjang kurang lebih hampir mungkin 40 atau 50-an meter ya. Kita akan susuri ke arah barat melewati lorong pintu paling timur. Ini ruang paling timur, ruangan berbentuk pintu ataupun jendela agak melengkung bagian atapnya, kemudian terdapat semacam kayak tempat tidur ataupun karpet dengan jendela menghadap ke selatan, ada kolam di antara bangunan di ujung yang nampak seperti ukir-ukiran atau relief batik penuh dengan air. Kolam antara panggung yang menyerupai tempat tidur dengan dekorasi di ujung bermotif batik. Situasi halaman di belakang. Kita harus muter dari ruangan paling timur ini karena ini lumpur ya, penuh dengan lumpur. Kita injak, ambles, kita kembali ke atas.